Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alaika ya sayyidi ya Yalwas. Assalamu alaika ya Khairullah Imam al-Mahdi. Assalamu alaika ya Nabi Khidir alaihissalam. Assalamu alaika ya Baba Rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil waqitiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzul alim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah. Wangdur ilayya sayyidi binadirah musilatil hadrati aliyah amma ba'du. Yun sewu dumateng syekhuna wa murabbina Rama Yaji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu surah wa radu'an mu'asakhidiyah yang tansah kita damba doa sunipun, yang tansah kita harapan bersama bimbingan aturahipun, dan ingkang tansah kita damba ridhonipun. Wal mukarramah Ibu Nyai Sofi Hajah Majid Wadu Anda Umul Wahidi, yang tansah kita damba doa sunipun sebagai ibu kita secara batin. Nyun sewu dumateng panjenenganipun Mbah Ki Muhammad Ma'ruf Radu'an Menteri Pondok Kedungru. Wal mukarramah Mbah Yai Hasanah Ma'ruf Radu'an cikal bakal Masakitiyah Rama Yaji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu yang tansah kita damba doa ridhonipun. Hadirin-hadirat ingkang kami hormati, pengurus PSB pusat sampai daerah ingkang tansah kita hormati, hadirin hadirat tamu undangan yang saya hormati, adik-adik remaja yang hadir yang tak tresnani, serta kanak-kanak enek sing teko sing tak sayangi. Pertama-tama izinkanlah saya pribadi yang hina, yang zalim dan fakir ini dumateng winging panjenengan dalam rangka memanjatkan rasa puja-puji, rasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahil alamin. Ingkang pundi atas segala nikmatipun ingkang sampun dipun paringaken dhateng kita sedanten. Nggih nikmat rahmat, nggih nikmat hidayah, nggih nikmat kasih sayang, nggih nikmat ampunan, terkus nikmat tulunganipun utawi nikmat inna ya subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam ingkang sae-saenipun semoga terlimpah ruah kebanggaan beliau Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syaikh Syafaat Baginda Agung ingkang ing dalu punika kita peringati kelahiranipun. Salam ikaman wa mahabbatan kanthi takdim teman manah kita mau kita aturkan dumateng pangkuan para aulia Allah min awalihi ila akhirih. Wabil khusus beliau Rama Yaji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sebagai khos waktu zaman.
kanthi harapan beliau-beliau yang kawula sebut kalau wau berkenan pinaringan jangkungan syafaat tarbiyah nadroh karma kepada kita semua, sehingga acara pada malam hari ini malam yang paling indah, malam yang paling berharga, di mana malam hari ini di sini di Kedung Luwu ini kita menghormati kelahiran baginda Rasulullah, di mana beliau adalah orang yang teristimewa. Tanpa ada beliau, bumi dan isinya tidak ada. Sehingga membuahkan manfaat maslahah widini wa dunya akhirah. Yang sehingga masyarakat cepat-cepat kembali berbondong-bondong fabirillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin-hadirin yang kami hormati, mengenai soal-soal yang akan saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih-lebih soal-soal yang saya sampaikan yang tidak berkenan di hati panjenengan sekalian. Sekaligus kami ucapkan ribuan terima kasih kepada panjenengan sekalian yang mana telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara peringatan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat, tadi semua telah diungkapkan oleh beliau Ustadz Abdul Rahim dengan gampang dan jelas. Saya pribadi hanya menambahkan, menjelaskan lebih jelas tentang apa yang didakwakan oleh Ustadz Abdul Rahim tadi. Mengenai dawuh di godaan yang di situ disebutkan kesadaran tanpa ilmu, tanpa kesadaran akan menghancurkan atau rusak, kesadaran tanpa ilmu akan nol. Nah, di sini maksud beliau itu sudah jelas bahwa antara kesadaran dan ilmu harus seimbang. Oleh istilahnya Ustadz Abdul Rahim tadi, kesadaran dan ilmu, ilmu dalam kesadaran. Jadi intinya dalam menjalankan ibadah kita harus memahami dulu bagaimana cara-cara ibadah itu sendiri. Tanpa ada kepahamannya, kita tidak mungkin bisa melakukan. Contohkan tentang ajaran Wahidiyah. Nah, di sini satu contoh, mari kita niat lillah, billah rasul birasul, lillah biras. Lah itu tidak paham, maka tidak akan sampai tujuan karena tidak paham. Jadi niat itu lillah, lirasul, lilghos. Itu niat. Nah, Mbak Ayu juga pernah dawuh. Itu bahasa Jawa insya Allah. Bagi dawuhnya. Lek pengen iso mratik tanpa sotang, miber tanpa siwi, agemane karuhum, sinaonono, fahamono, lakonono, bisa rumangsa bisa. Jujur wujud. Ya, artinya meletek tanpa sodang itu miber tanpa siwi. Artinya itu loncat tanpa kaki, loncat tidak pakai kaki, terbang tidak pakai siwi. Itu suatu apa ya istilahnya? Perumpamaan. Artinya gini. Kalau kita ingin ibadah kepada Allah, kalau kita mau belajar dan memahami apa-apa yang telah diceritakan beliau, satu contoh, kita sinaoni, kita pahami ilmu Wahidiyah. Kita tidak perlu punya uang dulu, kita tidak perlu
punya jabatan, kita tidak perlu kaya. Itu yang dimaksud melatih tanpa sodang. Sedangkan miber tanpa siwi itu maksudnya kita tidak harus hafal Al-Quran, kita tidak harus hafal kitab, yang jelas kita mempelajari ilmu yang diingin bahayai, insya Allah itu kita bisa. Bahayai juga pernah dawuh. Beliau mendawuhkan, bahkan beliau mempunyai program. Apa itu programnya? Menciptakan wali-wali yang intelek dan intelek yang wali. Artinya hampir sama seperti apa yang didawuhkan Ustadz Abdul Rahim tadi, tetapi berbeda kata-kata. Insya Allah sama intinya. Di sini intelek yang wali itu maksudnya seseorang yang berjuang, seseorang yang menunjukkan kebaikan dengan ilmu-ilmu yang dipahaminya. Itu secara umum. Nah, sedangkan secara khusus wali yang intelek hampir sama, tujuannya sama. Hanya saja yang membedakan wali yang intelek itu dari dzurriyyah. Wali yang intelek dari dzurriyyah. Kalau intelek yang wali itu siapapun tanpa dzurriyyah bisa. Lah beliau menciptakan baik dzurriyyah maupun bukan itu sama. Nah, jelas yang beliau inginkan dalam kesadaran harus disertai ilmu. Sehingga kita tidak, kalau istilah Jawa, nabrak-nabrak. Jadi saya jelaskan lagi mengenai perjuangan Waqidiyah. Nah, di sini mumpung hari ini kita di sini mempunyai niat, di mana niat kita itu hormat daripada kelahiran Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan saja di dalam penghormatan ini kita belajar ilmu, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, sehingga kita bisa sampai jenjang tujuan, yaitu kesempurnaan hidup dalam ibadah. Perjuangan Waqidiyah. Nah, perjuangan dan Waqidiyah. Sebenarnya beliau itu mengistilahkan perjuangan Waqidiyah itu, kalau kita bahasa yang mudah, mengajak keluarga kita, mengajak umat masyarakat dalam rangka ibadah kepada Allah. Itu bahasa-bahasa yang sederhana. Tetapi kalau kita lihat pengertian yang dimaksud beliau Romo Kiai Haji Abdul Majid, Mas Waqidiyah itu, perjuangan itu pengertiannya ngelakoni atau melakukan sesuatu usaha, ya usaha dalam rangka menyelamatkan diri kita, keluarga kita, di samping umat dari rusaknya keimanan. Itu perjuangan. Di dalam perjuangan pasti ada liku-likunya, ada godaannya, ada hambatannya. Waqidiyah. Waqidiyah itu kita harus pahami. Apa itu Waqidiyah? Waqidiyah itu dari bahasa Arab wahid, yang artinya satu. Wahid artinya pun setunggal. Lajeng ditambah ya tak marbutoh. Dados Waqidiyah. Ing artosipun golongan tiyang ingkang nyuwiji ka Allah Subhanahu wa taala, atau golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lajeng perjuangan lan Waqidiyah digandeng. Perjuangan Waqidiyah artine usaha nyelapne awake dhewe, keluargane awake dhewe, di samping umat, saka rusake keimanan, didadekne golongane wong kang nyuji Allah. Kalau bahasa Indonesianya, usaha menyelamatkan diri kita, keluarga kita, di samping umat.
dari rusaknya keimanan dijadikan golongan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Otomatis ada aturannya. Ada ilmunya. Tidak bisa tanpa ilmu. Perjuangan kita meliputi 3 perkara. Yang pertama, sawakidiyah sebagai amalannya. Yang kedua, ajaran wakidiyah. Juga bisa disebut jejere urip. Pedoman kehidupan. Way of life. Yang ketiga, dalam prinsipnya tidak pandang bulu. Terus amalan itu dinamakan sholawat oleh beliau. Kenapa kok sholawat? Kok enggak yang lainnya? Karena beliau Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf ditugasi oleh beliau Sohibul Syafaat yang malam ini kita peringati, kita hormati kelahirannya. Beliau disuruh dikongkon kasarani karo Nabi Muhammad SAW kon dandani umat tanpa pandang bulu. Sapa ae mbuh kuwi wong pinter ngaji, mbuh kuwi kiai, mbuh kuwi tukang golek utis, mbuh kuwi tukang mancing sing goblok kaya aku ngono kuwi. Pokoknya tanpa pandang bulu. Terus beliau itu berpikir, mungkinkah orang yang tidak bisa mengaji, mulai kecil sampai besar, iso nglakoni? Mungkinkah wong sing gak tau ngaji, wong non muslim, iso nglakoni? Sehingga beliau menciptakan suatu alat. Alat itu dimakan sholawat. Karena sholawat itu dalam keadaan apapun, walaupun toh makhrajnya kleru, tetap diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat itu hal yang paling indah dan sempurna. Apabila kita baca 1 kali, maka Allah membalas 10 kali. Bila kita baca 10 kali, maka Allah membalas 100 kali. Bila kita baca 100 kali, maka Allah balas 1000 kali. Bila kita baca 1000 kali, maka Allah membebaskan diri kita dari kemunafikan hidup di dunia ini. Dicatat di antara kedua mata kita. Tengriki, tenggene di antara mripate awake dhewe dicatat dibebas saka rasa munafik. Saking bijaksana bahayai, saking welase bahayai kepada kita, sehingga kita dijadikan pengamal sholawat. Sholawat itu berasal dari sholatan soli, yang artinya doa. Kemudian dijamakkan menjadi sholawat, yang artinya beberapa doa. Nggih. Terus sholawat niku sang sholatan soli. Terus dijamakne dadi sholawat, sing artinya pirang-pirang donga. Lah teng mriki sholawat niku jumlahe niku kathah. Wonten 4.000 sholawat. Dateng kitab Sa'adat Turin dijelaskan wonten 4.000 sholawat. Nah, yang kula boten bakas jumlah. Bakal kula sing teng mriki sing kula bakas sanes jumlahe. Sing kula bakas teng mriki mengke lek kula bakas jumlahe niku terlalu kathah, waktune telas. Dateng mriki kula badhe bakas sholawat itu ada berapa macamnya. Nah di sini sholawat macamnya ada 2. Ya. Maaf. Sholawat macamnya ada 3. Ada 3. Sholawat macamnya wonten 3. Yang pertama, sholawat Allah. Dumateng Nabi. Nggih. Nomor kalih sholawat malaikat.
Nomor 3, sholawat kita manungsa lan jin ingkang beriman. Dados sholawat Allah dumateng Nabi niku mbayahi niku memberi pengertian insya Allah mboten klaru. Sholawat Allah dumateng Nabi, pemberian rahmat takdim dari Allah kepada Nabi, yang artinya pemberian kemuliaan dan kasih sayang bagi Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sholawat. Itu bahaya itu mengartikan seperti itu. Itu saya melakukannya berdasarkan petunjuk Bayai. Di dalam bukunya itu insya Allah itu joklak tahun berapa saya lupa, yang jelas sholawat di situ macamnya ada 3 tadi. Terus sholawat Allah kepada manusia dan jin yang beriman. Artinya pemberian kasih sayang atau maghfirah. Jadi di sini yang kedua itu Allah pinaringan dumateng manungsa lan jin kasih sayang utawi rahmat lan ampunan utawi maghfirah. Artinya sholawat Allah kepada manusia lan jin pemberian rahmat dan maghfirah kepada manusia dan jin yang mau bacakan sholawat itu Rasulullah SAW. Sedangkan yang kedua sholawat malaikat kepada Nabi. Di sini sing kula waca dhateng joklak niku niki bae mendhawuhkan permohonan rahmat takdim. Artosipun permohonan kemuliaan dan kasih sayang bagi Nabi dari Allah SWT yang mohon para malaikat. Yang ketiga, sholawat yang kedua itu bagi sholawat malaikat dibagi 2 juga. Yang kedua, yang pertama itu sholawat malaikat, yang pertama permohonan kemuliaan dan kasih sayang itu yang pertama. Sedangkan sholawat malaikat yang kedua, permohonan kasih sayang dan ampunan bagi manusia dan jin yang mau membacakan sholawat Nabi. Sedangkan yang ketiga, sholawat kita sebagai manusia dan yang beriman. Maka itu kemarin saya pernah bicara sama Kiai Saiful, juga di Pasuruan kemarin saya terangkan, saya bicara masalah hukum sholawat apa. Di sini masih bertentangan. Ada yang bilang sunat, ada yang bilang anu. Tapi saya sendiri mengatakan hukumnya wajib baca sholawat. Dalam Quran dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa malaikati sholawat Nabi. Itu sebenarnya Allah sendiri itu memberi berita dan menegaskan. Sesungguhnya saya dan para malaikat saya membacakan sholawat Nabi. Apa bacaan sholawat Allah kepada Nabi? Pemberian rahmat takdim. Terus apa pembacaan sholawat kepada Nabi? Permohonan rahmat takdim. Itu perbedaannya. Sedangkan Allah membacakan sholawat, walaupun di situ sama. Inna wa malaikati sholawat Nabi. Sesungguhnya saya dan para malaikat saya membacakan sholawat untuk Nabi. Tapi pengertian berbeda. Bagi Allah itu pemberian rahmat takdim. Bagi malaikat permohonan rahmat takdim. Terus ayat selanjutnya, wahai orang-orang beriman, bacakan sholawat dan sampaikan salam kepada Nabi yang seindah-indahnya. Itu perintah Allah. Otomatis kalau kita itu dalam Quran ada perintah, berarti wajib. Inna Allah wa malaikatu sholawat Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Otomatis kalau kita mengacu kepada Quran itu wajib. Dasar Quran. Dan yang kedua, dasar sholat. Sholat itu kalau tidak ada sholawatnya, usolli tidak sah. Otomatis sholawat itu juga wajib jam sholat, juga wajib di dalam kehidupan sehari-hari. Wajib di dalam sholat, ini usolli itu. Ada sholli. Kalau sholat tidak ada sholinya, maka tidak akan sah. Sedangkan dasar dalam kehidupan sehari-hari, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima itu.
Sedangkan sholawat kita, manusia dan jin itu permohonan kemuliaan dan kasih sayang sabarokah bagi Nabi dari Allah SWT yang memohonkan manusia dan jin. Maka itu Rasul bersabda, barang siapa membacakan salawatku 1 kali, maka Allah membahas 10 kali. Apa bahasa Allah? Pemberian rahmat dan maghfirah bagi kita. Lah beliau itu sebenarnya bahaya itu memberikan sesuatu kemudahan kepada kita dengan jalan menggolongkan doa yang beliau cipta dengan sholawat, tidak dengan doa. Itu karena kasih sayang beliau pada kita. Kalau sholawat itu siapapun bisa mengamalkan tanpa pandang bulu, karena beliau diperintah oleh beliau Rasulullah SAW membenahi umat dan iman tanpa pandang bulu. Tapi awal dikasih sholawat, maaf, tidak bisa tanpa pandang bulu. Dari golongan manapun, bangsa manapun, agama manapun boleh mengamalkan lah itu. Karena beliau diperintah tanpa pandang bulu. Dan saya pernah bertanya kepada beliau pada waktu itu, beliau masih menduga kita, Pak Nyun Sewu, kok teko, ana apa kuwi? Kula teko. Napa oleh ndongak nih? Wong sing gak salat, artine non muslim. Nek ndongakne oleh-oleh, tapi nyolati gak oleh. Nah di situ. Lha kok ngoten? Wakita tanpa pandang bulu. Artinya umat manusia setelah Rasulullah itu sebenarnya semuanya itu umatnya Rasulullah. Zamannya Nabi Isa, semua umatnya Nabi Isa. Dan zamannya Rasulullah, semua umatnya Rasulullah. Hanya saja mereka tidak mengaku Rasul sebagai nabinya. Nah ini kewajiban kita untuk mengajak mereka kembali kepada Allah dengan perjuangan wakidiyah. Terus sholawat wakidiyah. Sholawat artinya apa? Nah tadi, sholawat berasal dari sholatan soli yang artinya doa. Kemudian dinyamakan menjadi sholawat yang artinya beberapa doa. Terus wakidiyah, tadi sudah jelaskan. Wakidiyah itu wakid dari bahasa Arab artinya satu. Kemudian ditambah ya tak marbutoh dari wakidiyah. Yang artinya golongan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gabung sholawat dan wakidiyah. Jadikan satu, sholawat wakidiyah yang artinya beberapa doa dari golongan orang yang bertauhid kepada Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kalau kita mengamal wakidiyah itu sebagai penjernih hati, membersihkan hati kita. Karena apa? Doa dari golongan orang yang bertauhid kepada Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi menjadikan hati kita. Kalau hati bersih, insya Allah jiwa kita bersih. Kalau jiwa kita bersih, maka alam pikiran kita bersih. Terus kenapa tidak bisa dipisah-pisahkan antara tiga komponen, yaitu ajaran wakidiyah sebagai amalannya, ajaran wakidiyah sebagai pedoman kehidupannya, dan peristiwa tidak pandang bulu. Kenapa tidak bisa dipisah-pisahkan? Karena satu sama lain saling terkait. Kita hanya mengamalkan wakidiyah. Kita bisa, tapi hanya terletak pada hakikatnya saja. Sedangkan ma'rifat keilmuannya tidak bisa. Maka kita juga tidak sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan dalam suatu ibadah ada aturannya. Nggih, aturan itu tertuang dalam ilmu. Nah, di sini bahaya itu menciptakan suatu ilmu. Ilmu itu suatu kunci untuk melaksanakan daripada ibadah kepada Allah. Setelah kita mengawas wakidiyah, hati kita bersih,
jiwa kita jernih, pikiran kita gamplang lah. Kalau hati kita bersih, jiwa kita jernih, otomatis pikiran kita juga padang. Nah, dalam pemikiran yang padang itu kita belajar dengan ilmu lillah, billah, rasul, birasul, lillah, billah, dan yu'ti itu bisa dengan mudah. Karena apa? Karena kalau hati bersih, jiwa itu, ya hati jernih, jiwa itu bersih, otomatis menciptakan sesuatu terang benderang dalam alam pikiran. Kalau alam pikiran terang benderang, terus mengamalkan atau belajar itu dengan mudah. Tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya belajar saja, lillah, billah, lirasul, birasul, lillah, tanpa adanya mujahadah, maka tangan lamun kita bisa mengerti artinya, kita bisa memahami maknanya, tetapi dalam melakukan itu tidak bisa. Banyak orang-orang yang paham apa itu lillah, ya, lirasul, lilghos, birasul, bilghos, bahkan ngelotok itu artinya lillah apa? Ngelotok lillah. Dalam segala gerak-gerik kita niat ibadah kepada Allah, menurut perintah Allah, ngelotok lirasul apa? Dalam segala gerak-gerik kita yang baik saja kita niati mengikuti tuntunan Rasulullah, ngelotok lilghos apa? Dalam setiap gerak-gerik kita mengikuti bimbingan Bayai, itu apa? Tapi kenapa kok banyak yang berontak? Tidak lilghos, tidak mengikuti bimbingan Bayai. Nah, karena dari ketiga-tiganya itu dia makan salah satu atau kedua-duanya, yang satu tidak. Banyak orang yang memahami ajaran Waqidiyah, tetapi tidak melakukan bimbingan Bayai. Karena apa? Karena di antara yang kehendaki Bayai tidak dilakukan. Banyak yang paham, para kiai paham ajaran Waqidiyah, sering dai-dai Waqidiyah, tapi mengajak monggo kita niat lillah, billah, lirasul, birasul. Apakah mungkin? Sekarang kita bayangkan aja lah, dalam hati kita punya hutang budi kepada orang. Misalkan kita punya hutang budi kepada yang namanya si A atau si Fulan. Di dalam hutang budi itu kita niat ingsun, hutang budi apa bisa? Kan nggak bisa. Nah, disinilah pentingnya ilmu. Maka itu beliau mendawuhkan sinaonono fahamu lakonono. Kita sinau, kita belajar. Kita sinauni, artinya kita belajar. Apa itu lillah? Apa itu billah? Apa itu rasul? Apa itu birasul? Apa itu lilghos? Apa itu bilghos? Kalau kita sudah mengerti, kita baru berusaha memahami. Bagaimana caranya? Le niat kuwi api niat ingsun. Nderek perintah Allah otomatis niat. Dipahami? Niat ingsun. Nderek Rasulullah. Lah kuwi engko diwarni niat. Niat ingsun nderek bimbingane al-ghazali zaman, tapi diwarni niat. Nah, itu baru kepahaman. Kemudian birasul dan bilghos itu dijadikan satu. Karena di dalam birasul itu menyadari bahwa adanya kita memahami ini karena jasa beliau Rasulullah. Nggih, lha mboten wonten Kanjeng Nabi mboten mungkin saged ngaten niki lah. Niku mboten kenging diwarani niat. Dipahami, disadari. Lha mboten wonten Mbah Yai mboten mungkin saged birasul. Lha mboten Mbah Yai mboten saged mergo ijazah Kanjeng Nabi. Enten nggih mergo Mbah Yai. Lah, niku diwarni. Akhiripun pengeterapanipun lakonono terus niat ingsun pengajian yang kedung lo menghormat Rasulullah, menghormat
lahir Rasulullah, nderek perintah Allah, ibadah Allah. Nderek sunah Rasulullah, nderek bimbingane wis zaman bahaya masjid orang masjid. Aku iso nek kedung lho, niat ibadah Allah, niat nderek sunah Rasulullah, niat nderek bimbingan bahaya mergo jane kancane ora bahaya. Itulah. Itu baru kita lakukan. Lelakon. Itu belum sempurna. Itu masih ma'rifat. Ma'rifat itu apa sebenarnya? Tahu. Memahami kehidupan. Siapa diri kita? Siapa diri beliau Rasulullah? Siapa diri beliau Mbah Yai? Siapa adanya Allah Rabbul Alamin? Itu ma'rifat. Kemudian apa kewajiban kita kepada Allah? Apa kewajiban kita kepada Rasulullah? Apa kewajiban kita kepada Mbah Yai? Nah, kewajiban kita kepada Rasulullah itu li rasul bi rasul. Kewajiban kita kepada Mbah Yai lil ghos bil ghos. Kewajiban kita kepada Allah lillah. Di situ. Kemudian itu masih ma'rifat. Nah, Mbah Yai itu menciptakan semarifat yang billah. Kemudian setelah tahu itu, paham itu, kita bilakan. Adanya saya paham seperti ini karena yang menciptakan, menggerakkan, mengendaki Allah. Kalau itu kita sudah paham. Dan kita lakukan kehidupan sehari-hari sampai malaikat Israel menjemput, insya Allah. Kita termasuk orang yang menjalani ilmu ma'rifat billah. Tengeriku. Terus kenapa agama kita disebut ma'rifat billah? Nah, sebenarnya di sini itu ada definisinya. Nah, apa definisi agama kita? Petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran hati bagi pengamalnya di sini. Sabar ini. Petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran dalam hati bagi pengamalnya. Itu definisinya. Terus kalau kita yang melakukan, kita sudah memahami kemudian melakukan. Nah, otomatis kita dikatakan orang yang melakukan petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran dalam hati terus sampai malaikat Israel menjemput. Insya Allah itu kalau kita lakukan, maka kita mati dan menjadi husnul khotimah. Insya Allah. Karena kita dalam kehidupan sehari-hari, setiap detik, sampai mati, sampai tutup usia, kita lakukan petunjuk penerapan ilmu ketauhidan. Insya Allah, kita tergolong orang yang melakukan ilmu ketauhidan. Yang diberitahu Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang bertakwa kepada Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud mati husnul khotimah. Itu tidak bisa tanpa adanya hati yang jernih. Kembali lagi, itu tidak bisa kita lakukan tanpa adanya hati yang jernih. Terus, bagaimana hati yang jernih? Ngamalkan sama dia. Artinya, antara amal sawakidiyah dan ajarannya tidak bisa dipisahkan. Ajaran wakidiyah, kehidupan sebagai petunjuk para penerapan ketauhidan yang ma'rifat billah. Kemudian tanpa adanya hati yang jernih tidak mampu, maka itu harus gandeng amal wakidiyah sebagai penjernih hati, ajaran wakidiyah sebagai petunjuk penerapan ketauhidan. Kalau kita lakukan bersamaan, maka hati kita jernih, mampu melakukan ilmu ketauhidan. Kemudian belum sempurna tanpa adanya pandang bulu. Kenapa demikian? Seperti yang dijawabkan Ustaz Abdul Rahim kalau wau. Aku kangen karo saudaraku, aku kangen karo dulurku. Rasulullah seperti itu. Sahabatnya, ya Rasulullah, napa kula sanes dulur panjenengan? Dudu. Sampean kabeh sahabatku. Sing tak anggap dulurku, tresno mbak aku sampai ati. Tresno ndek aku sampai ati.
tresnane aku sampai ati sing ngrung-ngrung swaraku, sing ngrung-ngrung wajahku, sing ngrung-ngrung segala gerak-geriku. Ya kuwi sapa? Awake dhewe iki. Awake dhewe iki dianggep wong sing dadi dulur Kanjeng Nabi. Bahkan Kanjeng Nabi rindu awake dhewe. Terus awake dhewe piye? Mbah Yai Majid ngajarne awake dhewe. Piye awake dhewe iki mbales Kanjeng Nabi? Piye awake dhewe iki mbales ya kuwi kanthi niat lil Rasul lan nglakoni bi Rasul. Kuwi termasuk hubungannya dengan Rasulullah. Lah, Mbah Yai kuwi wis awake dhewe piye awake dhewe iki taat. Awake dhewe iki makabah lan nglakoni Rasulullah, nglakoni tuntunan Rasulullah. Berkembang preso, piye ampre pengawas wakidiyah kuwi bae jasanya Rasulullah. Piye ampre pengawas wakidiyah kuwi ngakon Rasulullah. Mereka pengawas wakidiyah dianggap di Rasulullah. Mula kuwi dipahami. Les paham bisa rumoso ora wis lakoni bisa rumoso ora iso. Artinya awake dhewe iki senajan bisa rumoso ora bisa, aja aku iso. Aku iki aja. Lek gene aku gak dadi apa-apa. Nggih. Artinya senajan bisa rumoso ora bisa. Artinya awake dhewe tansah berusaha adab. Ning nggone sapa ae husnudzon. Kecuali nyata-nyata maling, kita kayak diomongi. Mas ki barang kok jemu-jemu. Tapi lek maling diare ya rusak. Nah, terus bagaimana untuk mencintai sesama tanpa pandang bulu? Lah tanpa pandang bulu sebagai alat. Ya, sebagai ajang untuk mencintai saudara-saudara kita, sama muslim khususnya, dengan menunjukkan kebaikan, yaitu penyiaran, mengajak mereka berbondong-bondong baik kepada Allah dengan baca sholawat dia, mendoakan mereka dengan kafir Allah. Dan saya yakin apa yang didakwakan Ustaz itu benar semuanya. Dan pertanyaan saya, bagaimana cara mengejawantahkan apa yang didakwakan Ustaz? Bagaimana aplikasinya? Nah, aplikasinya yaitu kita melakukan programnya Mbah Yai, yaitu mengawas wakidiyah, mengeterapkan ajaran wakidiyah, yaitu dengan niat lillah Rasul terus, birasul bilghos, dan dijawab dengan bilah tanpa pandang bulu. Itu masih ngelakoni. Terus apa gerakannya? Gerakannya apa? Mengajak masyarakat untuk mengabdikan diri pada Allah. Kalau itu kita lakukan, berarti kita termasuk oleh Rasul. Pada Rasulullah itu mencintai kita. Bahkan beliau mengakui kita sebagai saudaranya. Bahkan beliau takut kalau umat Nabi Isa terjadi pada beliau. Seperti yang disampaikan Ustadz Abdul Rahim tadi. Kenapa demikian? Saking tresnane umat Kanjeng Nabi kepada kita. Beliau Mbah Yai itu menciptakan suatu alat agar kita bisa membaca Rasulullah dengan jalan beli Rasul. Khususnya melakukan tuntunan Rasulullah. Apa yang terpenting? Maaf, tanpa ada rasa merendahkan seseorang, tanpa ada niat untuk merendahkan agama lain. Sholat juga tuntunan Rasulullah.
Bahkan dawai sholat adalah ajang untuk menghilangkan kebejatan. Sholat adalah alat untuk mengurangi bahkan menjauhkan dari kemungkaran. Itu cara Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Kenapa demikian? Karena sholat itu sebagai channel. Kue lo njaluk aku, kue tak kayak kedamaian. Tak ilahi bejatmu, kata Allah. Ya Allah, terus punya caranya sholat toh. Sholatku cara Allah ngilang bejat awake dhewe. Justru Allah itu memberikan kita kasar dengan cara sholat. Kue tak kayak dalan yang gunaku. 5 perkara. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 perkara. Kue dalane jauh aku. Dan kebahagiaan kebahagiaanmu. Otomatis kalau kita ngelakoni sholat, otomatis kita sudah mendapat kasih Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sholat wujud daripada channel. Jadi sholat sebenarnya dua makna. Yang pertama, wujud daripada channel Allah, wujud daripada jalan kita ke Allah. Yang kedua, perisai daripada kemungkaran, tadah kebejatan. Awal ini diantem, tadah ini nggak kena. Nah, sholat itu perisai untuk kebejatan. Yo belajar, sak malas-malase kuwi belajarlah. Sak ora-orane kuwi tinggi golek kebahagiaan lah. Niatan salat nek bisa golek kebahagiaan ngono lah. Insyaallah itu yang pertama. Dan yang kedua, saya ingin menjelaskan. 2 hari yang lalu Mbah Ya itu jawab kepada saya dengan penuh maaf. Bener. Istilah itu apa ya? Merinding, ngeri. Lek kula kelingan. Hari Jumat Mbah Yai di sini beliau dawuh. Bahkan yang saya ingat di sini saya itu yang saya lihat itu Pak Gadung ada. Waktu Pak Gadung ada di situ, entah itu dalam isyaroh, Mbah Yai dawuh di alam lain. Di Mbah Yai itu di situ. Terus saya di sini, jadi orang-orang pusat di situ semuanya. Justru yang di dalam sini bukan orang pusat. Kemudian Mbah Yai dawuh, ya Allah, ini perlu saya sampaikan, biar semua tahu. Dan Mbah Yai, iki waktu itu Mbah Yai bener bahasa, ya Allah, maka dapat ngebayarin sepatu sawatin boten kleru boten surat ila hadrati Al-Fatihah. Nyunapunten kula dereng siap ngomong nih. Tasih kula terusaken mohon babakan seputar napa niku Kanjeng Nabi mohon nggih. Niki Abu Lahab niku Pak Abu Lahab kan senajan boten kenal kan nate krungu. Abu Lahab niku setiap dina Senin niku dibebaske saka siksa neraka. Amargi napa? Amargi Abu Lahab niku wong sing dintas neraka, wong sing gedhing karo Islam, wong sing gedhing karo Rasulullah. Saat beliau dilahirkan, beliau itu bungah banget. Abu Lahab bungah. Sampai Abu Lahab bebasnya budak-budak. Saking bungahnya Abu Lahab, Rasulullah dilahir nih. Bebasnya budak-budak. Padahal Abu Lahab wong sing paling benci karo Islam. Wong sing paling benci karo Rasulullah. Goro-goro lahir Rasulullah bunga nemen bebasnya budak itu setiap dina Senin dibebasnya saka neraka. Kados ngoten niku penghormatane Allah teng Kanjeng Nabi.
Lek memuliakan ngoten niku. Niku wonten kisah sawijine dina wonten mbok rondo melarat, nggih. Wonten mbok rondo melarat saestu. Terpiyambake niku wonten tanggal Rabiul Awal nggih. 12 Rabiul tahun Gaj, tahun pinten buat ngerti jelas saat niku pun boten anu. Pengen menghormat kelahiran Kanjeng Nabi. Piyambake mboten kadosan napa-napa. Mbok rondo anak telu melarat. Terus mbok rondo niku bingung saking tresnane mbok rondo Kanjeng Nabi akhir anake digadekne. Salah si anak digadekne. Terus mantu digadekne didamel blonjo. Nanti hasil penggadean damel blonjo. Blonjo koko rampe, blonjo jangan, blonjo nopo, blonjo sego dan sebagainya didamel nyugui acara dalune. Mboten wonten percaya. Rondo marat apa iso ngene pengajian. Delok ngoten niku. Akhire terus gembar gadek nih anak sitok niku pun blonjo, magrib pun dimasak mateng kabeh disuguhi terang tamu. Dinteni sampai misa. Jam 8, jam 9, jam 10 gone sing teko. Morondo bingung, dalam keadaan bingung niku wonten tiyang kalih ndodok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kula ngriki menghadiri undangan jenengan. Kula ngriki teko nekani undangan jenengan. Nggih menika memperingati kelahiran Kanjeng Nabi. Lajeng akhiripun tiyang kalih sing ganteng-ganteng wau dipun manggahaken, dipun persilahaken, jaran kabeh telasaken. Bondo bingung, kok entek? Bondo bingung. Bingung mboten rego kok entek tinggaliane napa? Kok sakit wong loro kok iso ngentekne kabeh. Mantun ngoten terus mbok rondo teko jenengan sinten? Kula malaikat. Lajeng mbok rondo saking bungan sampai cadangane dikekne. Terus malaikat mau pamit, sadèrèng pamit maringi barang setengah karung. Ngertos karung nggih? Karung niku napa goni karung niku setengah karung. Terus mantun malaikat wangsul. Dibuka. Isinya apa? Emas. Masak karung. Akhiripun benjing mbok rondo niku saged nebus anake sing digadekne lan dadi sugih. Terus napa hikmah nika wau? Kok cerita ngoten? Kok wonten sebuah hikayah sing ngoten niku. Lah niki menunjukkan bahwa tiyang niku sing saking senenge Rasulullah, saking tresna kali Kanjeng Nabi, sampai kali Allah niku tangga-tanggane mboten percaya dhek niku saged sampai gadekne niku mergo pengen menghormati lahir Nabi. Teng tanggal 12 Rabiul Awal. Sampai akhirnya malaikat pun diutus Allah maringi emas. Tengriku lho. Manfaate lan barokai peringatan wong dalem menika. Nggih mugi sedanten tercatat sebagai tiyang ingkang memperingati, menghormati hari kelahiran Nabi dan hari lahir Nabi. Dados lek awake dhewe memperingati hari lahirnya Nabi niku setiap dinten Senin saged. Tapi yang memperingati hari lahirnya setiap 12 Rabiul Awal, tai mulutan. Itu sami. Lek kita puasa dina Senin, kita niati, nggih. Menghormat hari kelahiran Nabi niku saged setiap hari Senin. Lan lek kita mau sholawat dumateng hari Senin, nggih, awake dhewe maca sholawat dina Senin.
kita niati menghargai, menghormati hari kelahiran Nabi, minimal 100 insya Allah. Melebet 1000 cahaya di mata-mata kita. Melebet 1000 rahmat di mata-mata kita. Lan medal 1000 penyakit kados dengki dari saking mana kita. Nggih monggo lek saged setiap hari Senin kita poso. Lek saged lek bener masalah. Mau salah bener apa? Kita niati menghormati hari kelahiran Nabi. Lek mboten poso cukup mau salah bener apa insyaallah niku pesan mawon. Mereka mboten pandang bulu sawake dian niku kan ngoten. Saat niki monggo kita introspeksi diri. Selama ini kita tes pundi? Sampunkah? Nggih, sampunkah kita nglampahi napa sing dipun kersane mbahayi? Otomatis sing dikersane mbahayi niku bersesuaian kalih kan kersane Kanjeng Nabi. Sampunkah kita melakoni? Sudahkah kita melakukan apa yang telah dikehendaki bahaya? Atau kita selamanya bertentangan? Nyunapunten. Pun saat ini kalau siap, kalau terangkan. Saat ini bahaya duko. Konco-konco pengamal. Saat ini piye? Terus kalau dan ini kan kata konco-konco pengamal. Aku ngerti, Pi. Ini konco-konco. Tapi tugasnya harus dilakukan apa urung? Kalih duka. Kula bingung saat ini. Dina Jumat kalau begini. Terus wonten napa kalih konco-konco? Kalau pertanyaan kula itu ada apa dengan teman-teman pengamal? Ada apa dengan teman-teman SW? Kok bae sampai dangu ngoten? Konco-konco pengamal piye, Pi? Kula ngemato lan niki. Kemudian beliau dawuh, aku ngerti. Tapi ya tugasnya silakan porong. Sanggup gak konco-konco pengamal ngelakoni tugas dan kewajibannya sebagai golongan wong Kanjeng Allah. Nah bariku terus tang-tang kabeh nglumpuk, kabeh kula kan ngumpul teng mriki. Terus beliau ngutus aku njajal teko ono. Aku mau teko apa? Kula tekoi. Konco-konco pengamal bayewu ndang apa? Plonga-plonga mboten sing krungu. Bahkan bae duka. Kalau duka nyang kula terang nafi. Ben krungu apa sing tak omong ni. Saestu terang nafi. Ben krungu apa sing tak omong ni. Nggih. Mbaye wong ndangu. Kanca-kanca piye? Terus tak jawab. Lah niki kanca-kanca. Ka maksudku tugasnya dilakoni apa urung? Kewajiban dilakoni apa urung? Kenapa gak kurang bayi dawuh ngono? Terus kabeh mendel mawon. Wis ngene. Saiki rungokno. Kula matur nyuwun sewu. Tugasnya napa rencang-rencang? Tugasnya saat iki. Atine sing bolong ditembel dewi-dewi. Kula bingung. Maksudnya bolongnya apa ngoten to? Nggih bingung. Sing bolong tambah dhewe-dhewe. Ben siap nyelametne keluargane dhewe-dhewe. Saestu niku. Demi Allah. Kalau wingi teng mriki bae dawuh ngoten. Terus kula ngedawuh ngoten. Kon nembel ati sing bolong. Le ben iso nyelametne keluargane dhewe-dhewe. Terus kula teng mantan niku kula niku jemuan niku kula mikir sampai kula mujahid teng baca kasanah nggih mikir mantan langsung nggih mikir. Apa ya? Enek apa? Terus bengine Pak Pokak rene. Pak Pokak teko nggih. Gus ngapunten situasinya ngoten to. Oh Pak Kak. Memang situasinya abot banget. Abot Pak Kak. Bahkan iki wis diramal karo Raden Ranggawarsita sa baja-bajane wong setiap nyanding.
lan percaya anang abot sanggani. Aku ingin ngomong karo Pakak ya ngono pas Pakak mriki njemuk dana bok. Pakak ya cerita. Nyun apunten Gus, dere Kediri ini kados dedor. Nah, Pakak aku paham masa dana bok nggih. Lah padahal termasuk dana bok ya tugas yang bayar. Terus pun di dana bok Kediri. Nyun apunten. Ini kalau sangkat mergo kula sing terbayai. Nyun apunten saestu. Dana bok piye? Lah pada dana bok setiap waktu itu setiap satu kali cemplungan di saat duwe lepas saka tangan kuwi wong tuane dhewe wis diringane hukumane. Tujuane kan gak awake dhewe kan mbak awake dhewe. Insyaallah lek awake dana bok kuwi lancar sesuai karo sing dibayai di perjuangan. Kuwi ya sing bocah wae dhewe. Mergo wong mati kuwi ndedonga. Dongane kanggo anak turune awake dhewe. Saiki lek awake dhewe kuwi tansah kirim donga nggone mbah, nggone ibuke. Sing wis gak enek, nggone bapake wis gak enek. Nggone mbahe wis gak enek. Nggone buyute, nggone cicite, nggone cangkele wis gak enek. Kabeh donga ya Allah. Panjenengan paringi dawa pour anak kula sing teng donya. Supados terus kirim donga dhumateng kula. Mulai terpaksa panjenengan punjut, panjenengan ganti nalang usahe anake. Nang koso baline hadirat. Koso baline. Dongane tiyang teng kubur awake dikatok kirim donga. Tansah maksiat kirim gepuk. Ya Allah, panjenengan paringi panjang umur anak kula ya Allah. Supados sadar. Menawi boten sadar paksa panjenengan pundhut panjenengan balas lewat anak sing langkung kejem langkung rusak. Kan kudungane tang sepane ku sing teng mati. Memang le mati niku kabeh amal perbuatan terputus kecuali nggih amal jariah. Gitu. Ilmu kang manfaat. Anak soleh lah. Niku banyak kan anak soleh. Otomatis boten putus. Lek awake ndongakne otomatis saged. Dana bok termasuk salah satu alat untuk menolong orang tua kita, mbah kita, buyut kita. Mungkin itu juga termasuk salah satu sing gawane bayai. Saya sundau bolong wi. Wong-wong kon nempel atine bolong dhewe niku napa? Tapi sing kula wingi sing kula tanggap tasih dana bok. Tapi enten napa kudu ngerti? Nyuwun apunten. Niki wonten salah satu rencang pasuruh sing Balela. Nyuwun apunten. Kula sebut Pak Makrus. Pun kula omongi. Nyuwun apunten. Sinten mawon sing mireng sama omongi. Sing mireng niki sebelum Pak Makrus diomongi. Mun kula omongi. Kota Pasuruan, jangan sampai setelah ini ada kabar-kabar miring. Jangan sampai setelah hari ini ada teman-teman Muhammadiyah yang mengunggah di sosial media yang mengatakan teman yang lain kurang baik. Kok kalau ini moco katanya nomor setengah beliau atau bohong, berarti masih Balela. Nyuwun tulung. Lha mboten percaya Pak Makrus mriki. Kula mau dhewe. Saestu niki. Kula nggih tekan bayai. Kanca-kanca pengamal kon nembel atine sing bolong. Terus pundi niku? Kula ajur saestu. Amargi beliau oleh mboten ridho kita. Kita tangeh lampun sampai tengene nyabi. Beliau tiang yang dipun pilih Kanjeng Nabi sebagai al-haq, al-aktab al-ghos, al-mutlak, ra'uhu usulihi. Ghos waktu zaman. Lah mboten percaya. Saat ini kita lihat saja, kita kupas.
Saat ini setiap hari kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam sholat. Padahal syahadat dalam sholat itu berbeda dengan syahadat di luar sholat. Kenapa saya bilang demikian? Dikarenakan syahadat dalam sholat itu dirikan sholat, otomatis dalam syahadat pun dirikan syahadat. Kalau syahadat di dalam sholat, kita harus mengaplikasikan, kita harus mengijawatakan dalam setiap hari, bahkan setiap detik. Karena sholat 5 waktu tidak ada, lakukan tidak ada, dirikan sholat, otomatis apa maksudnya? Berbeda dengan lakukan sholat. Kalau dirikan sholat, otomatis dalam setiap waktu di dalam sholat kita juga harus mengakui adanya Tuhan Rabb kita. Hidup matiku hanya untukmu ya Allah. Seperti itu. Kalau syahadat dalam sholat, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang kami sembah selain Allah. Terus bagaimana aplikasinya? Bagaimana pembuktian dalam kehidupan sehari-hari? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi, berjanji bahwa Allah Tuhan yang disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Terus bagaimana aplikasinya? Bagaimana? Kan gak bisa. Mbah Yai menciptakan suatu ilmu, di mana ilmu itu sebagai aplikasi daripada syahadat yang pertama dan kedua. Dalam setiap detik pun kita bisa mengaplikasikan syahadat yang pertama. Seperti yang perintah, dirikan sholat, dirikan syahadat dalam sholat. Apa aplikasinya? Niat ingsun, ya, ibadah kepada Allah dalam segala aspek kehidupan, dalam setiap misi bidang. Yuti, niat ingsun, saya niat ibadah kepada Allah. Itu jangan aplikasi daripada syahadat yang pertama. Satu contoh, niat ingsun makan, saya niati makan mengikuti perintah Allah. Itu sudah aplikasi syahadat yang pertama. Ijawantahkan. Kalau kita tidak lillah, tidak pengetarapan lillah, li Rasul, lil Ghos, otomatis kita munafik. Sekian tahun kita jadi orang munafik. Dalam setiap 5 waktu kita berapa syahadat? Subuh 1 syahadat. Zuhur 2 syahadat, berarti 3 syahadat. Asar 2 syahadat, berarti 5 syahadat. Maghrib 2 syahadat, berarti berapa? 5 tambah 2, 7. Isya 2 syahadat, 9 syahadat dalam 1 kali, 1 hari 1 malam. Tapi bagaimana aplikasinya? Bagaimana pembuktian dalam kehidupan sehari-hari, setiap detik? Kan gak mampu. Beliau Mbah Yai menciptakan satu ilmu sebagai kunci daripada syahadat yang pertama dan kedua. Di mana kalau kita ingin mengaplikasikan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita niat li Rasul dan kita dasari dengan bi Rasul. Itu tanpa kita sadari kita sudah mengaplikasikan daripada syahadat yang kedua. Terus kalau beliau tidak meridhoi kita, bagaimana? Kita selamanya akan menjadi munafik tanpa kita sadari. Untuk itu marilah kita introspeksi diri. Seperti yang dikatakan Ustadz Abdul Rahim tadi. Pas dengan adanya ini. Kalau ada cakil, pasti. Kalau ada janoko, pasti ada cakil. Jangan-jangan yang cakil kita sendiri, pengawas lagi dia.
Ini tadi kenapa Ustaz Robert atau Ustaz Abdul Rahim mengatakan seperti itu? Itu tidak ujuk-ujuk. Orang awal distal. Iki Abdul Rahim. Tak ana ning ngene iki. Safu tak ana ning ngene iki. Ini memang usaha Robert ora ujuk-ujuk. Dawuh masalah buta lan cakil. Dan masalah ilmu. Lan kesadaran, memang ora ujuk-ujuk. Kabeh campur tangan Gusti Allah. Campur tangan Gusti Allah ben pengamal iso nembel atine dewi-dewi sing bolong mau. Bahane pas. Ustaz Robert, atau Ustaz Abdul Rahim. Kalau Gusti digerakne, diciptakane digerakne, dikersakne ngomong buta lan cakil. Digerakne, dikersakne. Ya diciptakne. Pertama diciptakne. Digerakne, dikersakne. Ngomong masalah ilmu dan kesadaran. Terus baru kuwi ngomong. Diciptakne, digerakne, dikersakne ngomong antara Janaka lan cakil. Gimana Mas? Kalau Gusti wis disetel. Kalau Gusti wis disetel. Aku ngomong iki. Wis disetel Gusti Allah. Mbayai dawuhne Gusti Allah. Mula ki monggo introspeksi. Mulai saat ini aku nyuwun konco-konco berusaha introspeksi diri, berusaha belajar ilmu-ilmu sing diciptakan Mbayai. Legeng wae maca apa tak kuwi Rasul. Tak kira artinya saham kabeh. Pengeterapannya piye? Pengeterapannya kuwi lillah. Li Rasul Ghos dadene siji. Bi Rasul bil Ghos dadene siji terus dibilahne. Kuwi akhirnya lillah billah, li Rasul bi Rasul billah, lil Ghos bil Ghos billah. Ini ngapunten. Mau kita diri. Nika kula rada bengok-bengok. Mergo kula nggih tasih ngeri. Tasih ngeri kula. Kamu tanda baik kalau wingi. Kanca-kanca pengamal kon nempel atine sing bolong niku. Kula suwun mulai saat ini monggo kita introspeksi diri lan kita cepet-cepet berusaha belajar ngakoni sing dhewe Mbayai. Nah malih mulai saat ini niat yang saya niki mumpung tasih bulan Maulud diniati sekalian menghormat kelahiran Nabi. Lan sapa wong sing nangis memperingati kelahiran Nabi ulu arep metu tukul wit-wit pohon-pohon lan pohon-pohon kuwi setiap daunnya jalur ngapura karo wong sing memperingati hari kelahiran Nabi, memperingati lahir Nabi kanthi penuh hormat, penuh kemuliaan. Pohon ki mau dijenengi wit saadah. Wit sing tukule saka ula awake dhewe. Mergo menghormat lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau kita nyuwun sawat kanjeng Nabi supaya kita sakit ngrayai atine sing bolong dewi-dewi. Supaya atine awake dhewe bisa ditempel karo awake dhewe kanthi usaha, kanthi amal sakitiyah, kanthi ilmu wakitiyah. Ayo bareng-bareng nyuwun ngapura dengan Mbayai. Ayo bareng-bareng nyuwun ngapura kanjeng Nabi. Ayo bareng-bareng nyuwun ngapura ning gone Allah Subhanahu wa taala. Kanthi niat nderek perintah Allah lillah, ibadahna Allah lillah, kanthi niat nderek tuntunan Rasulullah, terus kanthi niat nderek bimbingan Mbayai Ghos zaman Ghos lan disadari ae didasari kanthi jiwa bi Rasul. Lagi enak kanjeng Nabi Mbayai gak iso niat ibadah, gak iso niat nderek tuntunan Rasulullah, gak iso niat bimbingan Mbayai. Lagi enak Mbayai gak iso kabeh iki. Lan awake dhewe
Dijiwai kabeh iki sing gawe sing gerak sakjane Allah. Ayo niat ning gone ati dhewe. Supaya awake dhewe oleh ridho subhanahu wa taala. Ayo. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassabi wasallam wa malaikatu muqarrabin alim. Al-Fatihah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Yalghus. Ila hadrati wa murabina Ramaya Jadul Majmaru Qaddasallahu sirruh wala hadrata ibunya Haji Sofi Majruh nama Wahidin wa awanihi wa sairi aula ila radhiallahu al-Fatihah. Assalamualaikum ya Khalifatullah Imam Mahdi ila hadrati Imam Mahdi al-Fatihah. Assalamualaikum ya Bapak Roh. Assalamualaikum ya Nabi Wahidin alaihi salam ila hadrati Sayyidina Khidr salam al-Fatihah. Assalamualaikum ya Bapak Roh ila hadrati ya Bapak Rama al-Fatihah. Hadirin monggo kita interaksi sepindah malih. Kita rasaken awake dhewe iki bejat. Awake dhewe kuwi wong hina. Awake dhewe munafik. Monggo kita akoni niku teman-teman kita. Monggo kita adab yang sah-sahnya pun. Amargi kita pada menghadap piantun-piantun bin Allah. Wasbakatu zaman Ramaya Aruf. Penghulu para nabi, penghulu para rasul. Penghulu para aulia Allah. Kemudian Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ditolak semuanya gara-gara diantara kita sholat kepada beliau kurang adab kepada beliau. Mau kita merasa hina, merasa penuh dosa, merasa bejat, merasa hina, dan merasa orang yang tidak pantas menghadap beliau. Walaupun bagaimanapun kita tetap harus menghadap beliau. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa kulam khatin wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa quyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulam khatin wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa quyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulam khatin wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa quyudatihi wa amdati. Allahumma kama tahlu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina
wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama ba'du. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana fil lujati bal waqtah kata nara wala nasma'a wala najita wala nukisa wala nataharaka wala nakuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamaman ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khata bihi ilmuka wa sahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya safi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa salahu wa ruha wa adrikni faqadalam abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa intaruda kundusa sadhalika. Ya safi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa salahu wa ruha wa adrikni faqadalam abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa intaruda kundusa sadhalika. Ya safi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa salahu wa ruha wa adrikni faqadalam abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa intaruda kundusa sadhalika. Ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wangdur ya sayyidi binadrah musilatin ila hadrati aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wangdur ya sayyidi binadrah musilatin ila hadrati aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wangdur ya sayyidi binadrah musilatin ila hadrati aliyah. Ya safi'al habiballahi salatuhu alaika masalami dolat wa durat khilati ibadati khudbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya safi'al habiballahi salatuhu alaika masalami dolat wa durat khilati ibadati khudbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya safi'al habiballahi salatuhu alaika masalami dolat wa durat khilati ibadati khudbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin safil umami wal ali wa jariyana ma muslim bil waqti ya rabbi alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tawatina qarib ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin wal ali wa jariyana ma
bil wahidiyat rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya Syarif tawatina qarib ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli ala Muhammadin syafil umami wal ali wa jali arama musrin bil wahidiyat rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya Syarif tawatina qarib ali bainana ya Rabbana. Allahumma barik ma khalaqta wa dibada ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik ma khalaqta wa bihadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik ma khalaqta wa dibada ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik ma khalaqta wa bihadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik ma khalaqta wa dibada ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik ma khalaqta wa dibada ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik ma khalaqta wa dibada ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah. Istirahat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa sa'iri aulika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa sa'iri aulika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa sa'iri aulika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Baligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi tasira baligha. Baligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi tasira baligha. Baligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi tasira baligha. Fa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Fafiru ila Allah, 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 fafiru ila Allah. Wa kul jalak wa jaqal batil innal batil. Wa kul jalak wa jaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa kul jalak wa jaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Hadirin-hadirin yang kami hormati, sebenarnya Mbah Majid Qaddas Solo Sirawat itu menempatkan kita di tempat yang terhormat. Yang pertama, kita ditempatkan dari golongan orang yang beruntung, yaitu menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, kita juga ditempatkan salah satu dari
8 golongan orang beruntung, yaitu kita di waktu melaksanakan mujahadah ya Rabbana sama Fafiru, berarti mendoakan orang lain tanpa diketahui yang didoakan. Jadi intinya di dalam dunia ini ada 8 golongan yang beruntung. Yang pertama, sholat jamaah di shop yang terdepan. Yang kedua, sholat jamaah mengisi shop yang kosong. Yang ketiga, sholat jamaah saat imam membaca Fatihah yang pertama, boleh kita sudah takbir. Yang keempat, mendoakan orang tanpa diketahui yang didoakan. Yang kelima, sholat jamaah subuh dan isya. Yang keenam, menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Yang ketujuh, tidur dalam keadaan suci. Yang kedelapan, besok orang sakit. Jadi di sini Mbah Yai menempatkan kita dalam 8 golongan beruntung di dalam poin. Jadi Mbah Yai ku ndalane awake dhewe nek golongan wong beruntung. Nek poin. Yo ke poin keempat. Ndongane wong tanpa diketahui sing didongakne. Lan poin ke-6, menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Seperti contoh penyiaran, itu kan menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Jadi beliau di samping menempatkan kita sebagai golongan orang beruntung, tidak hanya 1 poin, 2 poin. Di samping itu, beliau memberi belas kasihan kepada kita. Kita dijadikan anak yang soleh tanpa kita sadari. Kita digolongkan orang soleh, di mana anak soleh itu ilmu yang tidak dari 3 golongan yang tidak terputus. Dengan menerapkan tanabok, itu berarti beliau menggolongkan kita golongan yang soleh. Begitulah kasih yang baik kepada kita. Bagaimana kita sekarang? Kalau kita mengaku jasa beliau, marilah kita balas budi beliau. Walaupun beliau tidak menginginkan itu. Walaupun beliau tidak menginginkan imbalan itu. Walaupun toh imbalan itu kita berikan sebagai balas budi. Sedunia pun tidak mampu membalas budi beliau. Sebenarnya kita melakukan dan melakukannya untuk diri kita, hadirat. Semuanya untuk diri kita. Dan mulai sekarang, malah kita melaksanakan apa yang kita bayai. Supaya kita menjadi golongan-golongan yang dimaksud tadi. Supaya kita bisa menjadi ahli ibadah. Walaupun kita sebenarnya bukan ahli ibadah. Dan kita tercatat sebagai umat Rasulullah SAW. Kita tercatat sebagai saudara beliau Rasulullah SAW. Apabila kita melakukan doa yang bayai. Dan mudah-mudahan kita diberi kemampuan Allah untuk melaksanakan doa bayai. Sehingga kita digolongkan orang yang dimaksudkan Nabi, itu saudaranya beliau yang dikangeni selama ini. Amin amin. Hadirat yang kami hormati, dalam keyakinan ini kita yakini yang seyakin yakin, supaya terbukti kita menjadi saudara Rasulullah yang dikangeni dengan keyakinannya sebenarnya, tanpa adanya setitik batasan pun dalam keyakinan itu. Karena dalam hadis qudsi Allah bersabda, Inna ya Allah. Pokoknya ginilah. Insun miturut penyangkon yang baku. Mungkin saya lupa. Insya Allah artinya begitu. Insun miturut penyangkone hambaku. Yen awake dhewe dipanjang api sing diparing api. Yen awake dhewe dipanjang elek sing diparing elek. Itu dia dalam hadis kursi. Ana indadoni abdibi. Insya Allah itu. Di samping itu, dalam keyakinan juga harus bersungguh-sungguh. Walaupun sudah disabdakan Allah, Ana indadoni abdibi, kita juga harus bersungguh-sungguh. Karena tanpa ada kesungguhan dan keyakinan juga tidak diberikan. Majada wajada. Dalam meyakini juga harus bersungguh-sungguh.
Kedua-duanya itu kalau kita lakukan, meyakini dengan bersungguh-sungguh insya Allah diberikan Allah. Dan mudah-mudahan keyakinan kita diberikan Allah untuk kita. Sehingga kita diberi peningkatan keimanan kita, peningkatan ibadah kita, peningkatan kebahagiaan kita, peningkatan kesehatan kita, peningkatan ekonomi yang diridhoi Subhanahu wa taala, dan yang sakit disembuhkan. Dipelihara, dilindungi hati kita dari rasa iri, rasa dengki, rasa riya, rasa takabur, rasa sombong, rasa serakah, dan ujub dalam hati kita. Dihiasi hati kita dengan rasa syukur kepada rasa syukur kepada beliau Rasulullah SAW, rasa syukur kepada Mbah Yai, dan disirami serambi hati kita dengan rasa cinta, rasa kangen pengen ketemu kepada para kasih Allah dengan rasa cinta. Mudah-mudahan kita diberi perlindungan dari godaan setan terkutuk, diberi perlindungan dari gangguan binatang malam, diberi perlindungan dari sihir menyesatkan, dan diberi kemudahan-kemudahan setelah ini, kemudahan dan kemampuan dalam melaksanakan perintah Allah, kemudahan dan kemampuan dalam rangka meninggalkan larangan Allah, kemudahan dan kemampuan dalam menjalani tuntunan Rasulullah SAW, kemudahan dan kemampuan keberhasilan dalam mengijawantahkan lillah rasulil ghos, birasul bil ghos, dan bilah dalam yuti, dan kemampuan dalam melaksanakan perjuangan fafir Rasulullah SAW, kemudahan kemampuan dalam melaksanakan perjuangan menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita di samping umat, mengajak umat masyarakat berjuang fafir Allah, dan diberi kemudahan dalam rangka membina anak istri menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberi kemampuan bisa membina menjadikan istri kita istri yang solehah, anak-anak kita anak yang soleh-solehah, anak yang mampu mengangkat derajat kita di hadapan Subhanahu wa taala, serta diberi kemudahan dalam rangka mendoakan para leluhur kita sehingga kita menjadi anak yang soleh, dimatikan dalam kondisi iman dan takwa, dimatikan dalam kondisi husnul khatimah, diampuni dosa-dosa kita selama ini, dimatikan di tempat yang terhormat, yang indah, yang bersih, yang luas, yang terang, dan di sekitar orang-orang yang mendapat ridha SWT, orang-orang yang mendapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang mendapat bimbingan Mbah Yai, sehingga mereka merawat jenazah kita sebagai selayaknya jenazah orang yang beriman, jenazah orang yang diridhoi Subhanahu wa taala, jenazah orang yang berwakidiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, demikianlah apa-apa yang kami haturkan, dan saya mohon maaf atas semua kata-kata yang saya haturkan kepada panjenengan sekalian, terlebih ungkapan-ungkapan yang kasar. Ini gejolak jiwa yang ada. Oleh karena itu, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Dan sekaligus saya ucapkan ribuan terima kasih kepada panjenengan sekalian, terkhusus kepada tamu undangan yang mana telah rela dengan ikhlas menghadiri undangan acara peringatan penghormatan hari dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh PSI Pusat. Saya doakan sekaligus dengan iringan doa, jazakumullahu khairan wa sa'adan al akhirah. Semoga Allah menghalas panjenengan sekalian dengan kebaikan-kebaikan sepenuh hati. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah, amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ghos waktu zamar itu nadra barokah, bakaramah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atas nama panitia dan hadirin hadirat, disampaikan ribuan terima kasih kepada beliau Hadratul Mukarram Abah Yai Ahmad Syafiq Wahidi Sunaryo Majid dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, mari acara yang mulia pada malam hari ini kita tutup bersama-sama dengan mengadakan nida 4 penjuru. Hadirin dimohon berdiri menghadap ke arah barat. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah,